Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhirati dunyawiyati wal ukhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ilallah wal tandur nafsu ma qadamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummatil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesungguhnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan keyakinan sesungguhnya tidak ada keuntungan, hadirin, bila kita taat kepada Allah. Itulah keuntungan yang besar bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Hanya taat kepada Allah, itulah keuntungan yang amatlah besar, yang akan bisa membahagiakan kita, yang selama-lamanya tidak akan ada putusnya. Hanyalah taat kepada Allah. Dan tidak ada kerugian yang amatlah besar, kecelakaan yang amatlah besar ketika kita ini diberi umur sehat yang hanya sebentar, antara 60 sampai 70 tahun ini. Kalau kita tidak gunakan untuk amal agama, maka kerugian itu kita dapatkan dunia sampai akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap mimbar Jumat ini marilah kita gunakan bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, untuk supaya kita ini faham agama, sehingga kita akan mudah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap 5 waktu dikumandangkan di masjid-masjid. Di masjid kita 5 waktu dikumandangkan suara adzan. Di musola-musola dikumandangkan suara adzan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Lah ini yang harus kita renungi, yang harus kita rasakan, hadirin. Kalimat yang besar ini perlu kita pahami dengan otak kita, bahwa tidak ada sesuatu yang besar yang bisa menolong kita, hanyalah Allah. Kalau kita jauh dari Allah, jangan berharap kebahagiaan. Jangan berharap kita ini hidupnya bahagia dunia akhirat kalau kita jauh dari Allah. Kita rasakan dengan hati kita, hadirin. Kita ulang-ulang dengan mulut kita, dan senantiasa kita dengarkan dengan telinga kita, agar kita ini paham dengan betul-betul bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Itu tiap hari dikumandangkan 5 kali. Ini harus kita pahami, kita tancapkan dalam hati. Dialah yang maha perkasa, dialah yang maha kaya, dialah yang menentukan segala-galanya, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kita
diberikan alam semesta ini, manusia dikirim di dunia ini hanya untuk diuji sama Allah. Kita sehat, diuji sama Allah. Mau enggak ibadah sama Allah? Kita kaya, diuji. Mau enggak mikir agama? Kita sakit, itu juga ujian hadirin. Masihkah kita mau beribadah kepada Allah? Itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang harus kita pahami. Dengan kun fayakun, bila dia menghendaki, maka Allah akan dapat menghancurkan alam semesta ini hanya sekedipan mata hadirin. Jadi kalau Allah berkehendak, dunia dan alam semesta ini hanya sekejap mata, sekedipan mata akan hancur. Apa yang kita harapkan hanyalah amal agama. Maka ketika kita diberi sehat, kita gunakan dengan bersungguh-sungguh memamerkan masjid kita ini hadirin. Supaya apa? Datangkan barokah di keluarga kita, di kampung kita. Sehingga semuanya akan diberi kesehatan yang prima, diberi kesejahteraan ekonomi yang bagus ketika kita ini memakmurkan masjid-masjid seperti halnya yang ada di Madinah Al-Munawwarah dan Mekah. Di sana tidak ada orang susah hadirin, karena adzan kurang 3 jam masjid itu penuh. Kalau kita adzan baru berangkat, maka sholatnya di lapangan, tidak dapat tempat. Maka rakyatnya semuanya makmur. Maka ini harus kita contoh hadirin. Minimal adzan itu sudah ada di masjid. Kemudian sunnah-sunnah Jumat harus kita ikuti sesuai fikih hadirin. Setiap kita berangkat dari masjid sebelum adzan dikumandangkan, Allah berikan seperti kita ini puasa 1 tahun. Jadi pahalanya itu setiap langkah kita dari rumah itu sudah berwudu, setiap langkah 1 tahun ibadah penuh pahalanya. Dan setiap 1 langkah 7 derajat kebaikan diangkat kita ini. Ini kalau kita mengikuti secara fikih Jumat. Maka ini harus kita sadari. Dan setiap berangkat kita isi sop pertama rapi, setelah itu sop kedua. Dan ini harus kita lakukan. Ini syariat perintah Allah, sehingga datangkan barokah. Ibadah kita ini akan mendatangkan kebaikan kalau kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ini harus kita yakini dan kita lakukan. Kadang-kadang kita adzan sudah dikumandangkan, masih asik di rumah, belum juga berangkat. Karena malaikat itu mencatat amalan Jumat. Yang pertama akan didoakan malaikat. Pertama didoakan malaikat seperti berkurban seekor unta. Kemudian sop kedua berkurban seekor kambing. Sop ketiga berkurban seekor ayam jago. Sop kelima berkurban sebutir telur. Itu pahalanya. Dan ketika khotib naik mimbar hadirin, malaikat menutup buku catatan amal mendengarkan khutbah. Jadi kalau khotib sudah naik mimbar baru berangkat, panjenengan tidak ada pahala Jumat yang dikatakan di awal tadi mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Maka hadirin, sifat-sifat kita, perilaku-perilaku kita tentang ibadah ini yang seenaknya ini mari kita perbaiki bersama. Kalau kita ini tidak pernah mendengarkan ilmu majelis, maka kita ini mengamalkan ibadah kepada Allah asal-asalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita ini, Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 26 ini, memuliakan agama.
memuliakan setiap amalan, kita akan dimuliakan seperti para nabi, seperti para sahabat hadirin. Jadi begitu mulianya Allah memuliakan kita kalau ibadah kita itu sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini harus kita contoh, kita rubah. Yang biasanya sholat di rumah bagi laki-laki, ayo mari kita sholat di masjid. Kalau panjenengan sholat di masjid, pahalanya 27 derajat. Itu satu orang. Kalau jumlahnya 100 dikali 27, berarti 270. Sama dengan panjenengan itu, seolah-olah sholat dihitung pahalanya 270 hari. Satu kan sholat. Itulah hadirin yang kita pahami. Kalau sholat di rumah satu pahala, itu pun kalau diterima. Ini harus kita yakini di dalam hati. Kalau kita ini sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada rasulnya yang kita ikuti, kita ini sudah bersumpah berjanji, maka harus kita ikuti hadirin. Apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran kita ikuti. Apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa sholat itu harus berjamaah, tidak boleh di rumah bagi laki-laki, ya kita ikuti. Supaya apa? Datangkan barokah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri-istri kita, sehingga keluarga kita selalu dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang paham dengan kalimat Allahu Akbar ketika didengar, maka hatinya gemetar hadirin. Kalau paham. Tapi kalau nggak paham mendengar azan itu ya biasa saja. Maka para pendahulu kita, umat-umat dahulu, apa yang dikatakan Nabi langsung dilaksanakan. Maka kita rubah setiap sholat. Bagi yang dewasa segera mengisi shaf yang paling depan agar didoakan para malaikat. Jadi setiap shaf depan ini dapat doanya para malaikat. Dan nanti ketika menghadap Allah dapat paling depan. Kita menghadap presiden ngantri aja susah. Ini kalau kita ingin menghadap Allah tidak ngantri, setiap sholat berangkat paling awal. Dan setiap kita punya niat awal kok dapat paling belakang, tetap dihitung awal hadirin. Ketika adzan belum dikumandangkan, kita sudah berwudu dan berangkat ke masjid. Seandainya ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kampung kita ini menjadi kampung yang barokah, kampung yang penuh kesejahteraan dan jauh dari segala macam penyakit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mesti mengagungkan juga agama. Jadi kalau Allah ini kita agungkan, agama pasti diagungkan. Ini pasti. Maka kalau Allah tidak kita agungkan, maka agama juga kita sepelekan hadirin. Ini maka harus kita tancap di dalam hati supaya kita ini mengamalkan agama ini terus dengan gembira. Mengagungkan hari Jumat, mengagungkan sholat 5 waktu, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah adalah bagian dari tuntunan kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, siapa yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan agama Allah, maka dialah orang-orang yang agung di sisi Allah. Jadi kalau kita mengagungkan agama, mengagungkan Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mulianya para nabi, para sahabat dan para wali-walinya Allah. Itulah yang kita dapatkan. Dibanding dunia dan isinya ini tidak akan ada apa-apanya hadirin ketika kita dimuliakan oleh Allah. Dan ini kita rasakan nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau kita kerja di dunia ini, ya kita rasakan di dunia ini. Sedangkan agama ini nanti kita rasakan ketika kita sudah dipindah ke akhirat. Mengapa Allah kok mindah kita ke akhirat? Agar ada keadilan. Jadi keadilan yang tidak taat, berperilaku buruk, maka akan mendapatkan siksa di neraka. Dan siapa itu yang menyebabkan ke neraka? Diri kita sendiri, bukan Allah. Wong kita ini sudah diberi 13.000 rasul. Intinya ya kita ini supaya
ngerti bahwa dunia ini bukan tempat kita itu akhirat. Lah, kita di dunia aja kepengen enak, siang malam banting tulang, nggak pernah merasa capek supaya hidup enak. Sedangkan kita akhirat itu selama-lamanya, kok tidak kita perjuangkan, kok tidak kita pikirkan. Ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini diistimewakan oleh Allah, diistimewakan seperti para sahabat, para nabi, maka kita amalkan agama dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan adanya khotib yang singkat ini, jamaah sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.